Assalamualaikum, selamat sore Bulia. Waalaikumsalam Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, semoga Bulia dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Kita bertemu lagi nih Pak Irfan. Katanya kemarin Pak Irfan di chat WA mau cerita sesuatu. Iya Bulia, boleh nggak saya minta waktunya Bu? Saya pengen cerita tentang kejadian yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu. Baik Pak Irfan, apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Nah jadi gini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan, jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tersebut kepada kepala sekolah saya gitu. Oh begitu ya. Kira-kira yang menjadi hambatan Bapak itu apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Jadi apa kelebihan yang dirasakan Pak Irfan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas saja Bu menyampaikan materi, kemudian implementasi dari Merdeka Mengajar itu juga tersampaikan. Gitu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Pak Evan menggunakan sumber belajar apa? Kan tadi tidak menggunakan buku teks, kan? Menggunakan sumber belajar apa saja? Saya pakai dari internet, kemudian ada video pembelajaran dari YouTube, ada artikel ilmiah dari internet juga Bu. Menurut Pak Irfan, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali Bu ya, menggunakan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Ya, ya, saya setuju dengan Pak Irfan. Semuanya bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak kita gunakan akan semakin baik. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Irfan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Ya. Nah, yang pertama saya akan menghadap ke kepala sekolah dulu, kemudian menyampaikan permohonan maaf saya karena sudah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Pak Pengawas, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Kira-kira kapan waktu kata Irfan untuk bertemu dengan pengawas atau kepala sekolahnya Pak Irfan? Nah, insya Allah secepatnya Bu, akan segera saya temui. Apa yang akan Pak Irfan sampaikan kepada Bapak pengawas atau kepala sekolahnya? Ya, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber-sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid saya bisa mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali rencana Pak Irfan. Saya sangat setuju sekali. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Irfan ya. Jadi selanjutnya apa komitmen Pak Irfan terhadap rencana ini Pak? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Bu, agar eksplorasi materi murid-murid saya itu berjalan dengan merdeka. Saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar nanti pada murid-murid saya. Gitu. Wah, bagus sekali punya Pak Irfan. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Ya, terima kasih Bu Lia atas waktunya udah mau sharing dan berbagi cerita hari ini. Semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin, amin. Sama-sama Pak Irfan. Oke, terima kasih Bu.